Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas individu. Agenda kedua. Komitmen beraneka. Oleh M. Zulkifli HYSP Angkatan 51 Kelompok 4. Pembimbing Dr. Randus Faris Ihsan MSI. Kepentingan untuk Latsar CPNS 2021 Kabupaten Sumbawa. Nilai-nilai dasar PNS dalam kehidupan sehari-hari dan refleksinya dalam tugas dan fungsi sebagai ASN. Jadi di sini saya akan mencoba untuk memaparkan beberapa nilai dasar PNS. Yang pertama nasionalisme, yang kedua etika publik, yang ketiga anti korupsi, 4 akuntabilitas, dan yang kelima komitmen mutu. Sedangkan fungsi ASN itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Di kemudian pada slide berikutnya, saya akan mencoba menjabarkan kaitan antara nilai-nilai dasar PNS ini dengan fungsinya sebagai ASN. Nilai dasar PNS. Yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme ini kita dapat mengartikan bahwa adalah sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dalam mencintai tanah airnya. Nah, nasionalisme ini sendiri kaitannya dengan fungsi kita sebagai ASN adalah bahwa dalam kita melaksanakan kebijakan ataupun pelayanan, kita harus selalu ingat bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap mencintai tanah air kita. Nah, di satu sisi, dengan besarnya nilai atau besarnya rasa kita tentang nasionalisme ini, jadi dalam melakukan kebijakan publik atau pelayanan publik itu, kita akan selalu diingat atau kita akan mengingat bahwa kita adalah warga Indonesia yang baik, kita selalu mencintai tanah air kita. Jadi jika kita bisa membuat sebuah contoh dalam kita melaksanakan pelayanan publik misalnya, ternyata di situ ada masyarakat yang berbeda, baik itu ras, suku ataupun agama dengan kita sebagai PNS, maka kita tidak boleh membedakannya. Karena apa? Karena kita adalah warga negara Indonesia yang sama, bahwa kita memiliki tanah air yang sama. Kita berbangsa dan berbahasa yang satu. Terus kemudian yang kedua tentang nilai dasar PNS sebagai etika publik. Etika publik ini dapat diartikan bahwa adalah sebuah pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku dalam bertindak atau dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam kita menjalankan fungsi ASN, etika publik ini adalah saat kita melakukan pelayanan atau menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kita harus memiliki etika yang kita lakukan atau kita laksanakan. Artinya etika di sini adalah etika yang baik ya. Atau kita ambil salah satu contoh. Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, jika saat itu masyarakat membutuhkan bantuan kita dan kita melakukan sebuah pelayanan, maka kita harus menerapkan ilmu-ilmu etika yang benar.
Misalnya, saat mereka datang meminta pelayanan pada kita, kita harus menyambut mereka dengan baik, dengan senyum, dengan sikap-sikap yang membuat mereka merasa dekat dengan kita, bukan sebaliknya. Kita tidak boleh melakukan semacam sikap-sikap yang kurang antusias lah. Atau misalnya ada seorang masyarakat yang datang ke kantor, terus kita menyambut mereka dengan senyum sinis, atau kita seperti tidak mendekatkan diri dengan mereka, maka mereka nanti akan risih. Nah, disinilah pentingnya sebuah etika publik diajarkan kepada PNS. Terus nilai dasar PNS yang ketiga. Jadi nilai dasar PNS yang ketiga di sini adalah anti korupsi. Nah, anti korupsi itu sendiri diartikan adalah merupakan sebuah tindakan untuk mengendalikan, mengurangi, atau bahkan menjauhi semua sikap-sikap atau arah perilaku kita yang mengarah ke tindakan korupsi. Jadi kita diharapkan untuk mengembangkan sebuah sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk dari korupsi ini. Sedangkan hubungannya dengan fungsi kita sebagai ASN, saya akan mencoba memberikan sebuah gambaran. Jadi saat kita melakukan sebuah pelayanan publik atau kita menjalankan kebijakan-kebijakan itu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kita dalam melayani tidak boleh mengharapkan suatu imbalan. Sebagai contoh misalnya, kita melayani seorang masyarakat, tetapi kita mengharapkan semacam upah dari dia atau semacam tanda terima kasih. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Itulah mengapa pentingnya kita mempelajari nilai dasar PNS yang anti korupsi ini. Jadi dalam kita melayani masyarakat, kita benar-benar dituntut harus tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Karena bagaimanapun kita sebagai PNS, kita sudah digaji oleh negara, kita dibayar oleh negara. Maka untuk uang-uang yang lainnya jangan sampai kita harapkan. Karena apa? Banyak contoh kasus-kasus yang terjadi belakangan ini mengenai korupsi. Mereka berharap ada imbalan. Karena bentuk-bentuk korupsi ini sendiri ada banyak. Misalnya bentuk dari korupsi ini kalau dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, itu bentuk-bentuk korupsi adalah kerugian keuangan negara yang pertama, yang kedua itu suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam konflik kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh gratifikasi. Salah satu contoh kasus, ada pejabat yang meminta semacam fee kepada seorang pengusaha karena dia merasa telah membantunya dalam melakukan lobby tender atau apapun itu. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa terkadang ASN melakukan korupsi juga. Itulah mengapa nilai dasar PNS salah satunya anti korupsi ini dalam fungsi kita sebagai ASN kita harus tegakkan. Yang keempat, nilai dasar PNS tentang akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Nah, fungsi kita sebagai ASN di sini adalah dalam melaksanakan kebijakan atau pelayanan publik dan kita sebagai pemersatu bangsa, menjunjung nilai akuntabilitas ini sangat diperlukan. Karena apa? Digarisbawahi pertanggungjawaban ya. Jadi setiap tindakan kita bahwa akan ada pertanggungjawabannya nanti. Jadi dalam pelayanan publik kita harus benar-benar melakukan tindakan yang semestinya
melakukan hal-hal yang sesuai aturan dan norma-norma yang berlaku. Nah, jika tidak, itulah dia nanti bahwa tindakan yang kita lakukan pertama salah, dan yang kedua, saat akhirnya kita akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya dalam pelayanan kita sebagai ASN, kita dituntut untuk layanan yang kita lakukan harus benar-benar sesuai tupoksi kita, yang pertama. Yang kedua, sesuai juklak dan juknis pekerjaan. Ini dikarenakan kita berusaha menjauhi segala bentuk hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Maka jika seandainya semua pelayanan kita sesuai dengan tupoksi kita dan sesuai dengan petunjuk teknis, maka saya yakin jikalaupun ada pertanggungjawaban yang kita lakukan di kemudian hari, maka dengan aturan-aturan itu kita akan tetap bisa mempertanggungjawabkannya sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Dan nilai dasar PNS kelima atau yang terakhir ini adalah tentang komitmen mutu. Nah, komitmen mutu ini sendiri merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap produk jasa berupa ukuran baik atau buruk. Jadi di sini komitmen mutu ini sebenarnya bisa dinilai. Hubungannya dengan fungsi sebagai ASN adalah bahwa dalam pelayanan atau kita menjalankan kebijakan publik ini, kita juga harus melihat mutunya. Artinya kita harus membuat masyarakat yang kita layani itu merasa benar-benar puas, merasa senang, karena di situ banyak indikator. Salah satu contoh dalam melayani masyarakat, saat mereka merasa puas, mereka akan menggunakan gestur atau pola-pola tubuh tertentu. Misalnya mereka senyum, atau dengan cara kita bisa melihat wajahnya yang ceria, atau terkadang mereka juga mengungkapkan dengan kata-kata semacam kata-kata terima kasih sudah membantu. Biasanya mereka juga melakukannya dengan tindakan, kadang menjabat tangan dan senyum, atau terkadang juga mereka semacam memeluk pundak kita karena mereka sudah merasa bersahabat. Jadi itulah pentingnya nilai-nilai dasar PNS yang harus kita terapkan dalam fungsi kita sebagai ASN. Sekian pemaparan saya tentang nilai-nilai dasar PNS dan kaitannya dengan fungsi kita sebagai ASN. Semoga kita dapat mengimplementasikannya pada kehidupan di kantor ataupun kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan pemaparan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.